Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan berbincang-bincang nih bersama narasumber yang sangat spesial, yaitu Kak Ezra. Kak Ezra adalah salah satu mahasiswa IIKI Jakarta sekaligus Ketua Harian TPQ Raudhatul Quran IIKI Jakarta. Halo Kak Ezra. Hai. Kak Ezra, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah, walaupun sedang UAS ya, tapi tetap ceria. Selalu Insya harus Allah. itu. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang pasti relate banget bagi mahasiswa semuanya, yaitu bagaimana sih cara memanage waktu dalam berkuliah gitu. Karena kita tahu bahwa mahasiswa itu bukan hanya datang ke kelas aja, tetapi di balik itu semua ada tugas yang menumpuk, ada juga apalagi di IKI ini ada tahfidz juga. Jadi bagaimana cara kita memanage waktu untuk menghafal, untuk setoran gitu. Apalagi Kak Ezra ini sambil mengajar juga, Masya Allah banget pokoknya. Pasti kalian udah gak sabar kan dengan narasumber kita kali ini. Nah, biar kita gak bingung, hari ini ada narasumber yang akan berbagi pengalamannya dan akan memberikan tipsnya pada kalian semua. Langsung aja ya Kak. Boleh. Jadi aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak seberapa penting sih manajemen waktu untuk mahasiswa itu? Oke. Pertanyaan pertama sudah sangat berat ya. Masya Allah. Pertanyaannya bagaimana manajemen waktu? Iya. Oke. Kalau menurut saya pribadi, manajemen waktu itu bukan hanya soal bikin to-do list jadwal atau bikin lingkar-lingkarin kalender karena banyak jadwal, bukan itu ya. Maksudnya kayak manajemen waktu itu tuh bagaimana kita itu mengenal kapasitas diri kita, menentukan prioritas diri kita, dan menempatkan semuanya pada tempatnya, pada porsinya. Itu menurut aku manajemen waktu tuh seperti itu. Jadi apalagi sekarang kan kita sama-sama mahasiswa ya. Iya. Kita sama-sama mahasiswa dan tentunya sibuk UAS juga kan. Iya. Jadi apalagi kita mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta, yang mana teman-teman kita bukan hanya fokus kuliah tapi juga ada kewajiban lain, yaitu tahfidz. Betul sekali. Jadi menurut saya manage waktu yang baik itu sangat diperlukan begitu. Dan kenapa manage waktu itu penting? Karena menurut saya waktu itu adalah sebuah amanah yang dititipin Tuhan kepada setiap insan. Betul. Sebenarnya semuanya sama, porsinya 24 jam dalam satu hari. Betul. Tapi ada bedanya, yaitu kualitasnya. Betul kan. Nah, setiap individu kan memiliki pekerjaan ataupun kegiatan. Dan di situ dilihat kualitas dalam 24 jam itu, apakah waktunya ditempatkan, digunakan sesuai porsi dan sebaik mungkin, atau dipakai malah scroll. Iya, Aduh, betul kalau banget. kebanyakan scroll kan Aduh, real gimana banget itu? lagi nih. Ya, dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala kan sudah mencantumkan, sudah menerangkan sebuah surat yang menjelaskan betapa pentingnya waktu. Ya, Tahu pasti kan Kakak Erin surat apa? Aduh, iya, lagi nggak tahu Kak. Apa tuh? Waduh banget ya. Yaitu surat Al-Asr. Masya Allah. Nah, di mana ayat pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr, yang artinya demi masa. Iya. Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah demi masa. Masa itu adalah waktu. Jadi dalam surat ini Allah sudah menjelaskan bahwa waktu itu sepenting itu, dan jadi manage waktu yang baik sudah tentu dan sepenting itu juga. Iya, begitu. Wah, keren banget kan, Masya Allah banget. Oke, selanjutnya kalau dari pengalaman kakak sendiri, tantangan terbesar dalam mengatur waktu itu apa sih Kak?
tantangan terbesar ya. Iya. Sebenarnya tantangan dalam mengatur waktu itu banyak. Tapi kalau ditanya terbesar, ada dua sih sebenarnya. Kalau ditanya terbesar itu ada dua. Yang pertama itu adalah menjaga konsistensi. Kalau yang kedua itu mengendalikan ekspektasi diri. Betul sekali. Karena kenapa dua itu? Karena terkadang kita itu sudah membuat jadwal yang begitu rapi, baik itu dalam 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan. Iya, betul. Sudah rapi. Akan tetapi kita tidak memungkir ya, kalau nanti di lapangan ada variabel yang mendadak datang. Iya, betul sekali. Kayak misalnya tugas yang tiba-tiba datang, ataupun imun tubuh yang mendadak berkurang, tiba-tiba karena kegiatan banyak mungkin, jadi, atau kemarinnya kehujanan, betul. jadi batuk pilek, Bisa jadi pusing. Iya, bisa jadi lagi. Nah gitu. Ataupun nanti ada tugas yang di luar dari jangkauan kita ya. Misalnya kita udah perkirakan nih, kayaknya kalau saya ngerjain tugas ini saya bisa dalam 30 menit. Pas ngerjain 1 jam. Apalagi kalau sambil scroll. Betul kan sekali. gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi itu dua tantangan terbesar, ada dua itu. Menjaga konsistensi diri dan mengendalikan ekspektasi diri. Iya, betul. Mungkin buat teman-teman semua, kalau bagi saya itu ada satu alarm ya yang berkesan, itu dari perkataan ulama tabi'in. Mungkin kalau teman-teman semua atau Erin nanti ada salah cakap saya, mungkin boleh nanti dibenerin ya. Iya. Bunyinya itu kurang lebih, wahai anak Adam, sungguhnya ya kita itu adalah kumpulan dari hari-hari yang kita lewatin. Kalau Betul. 1 hari telah lewat, berarti ada bagian kita yang nggak bisa kita ambil kembali. Iya. Ini sebenarnya kata-katanya sebenarnya simpel ya, tapi menurut saya sangat berkesan. Iya, betul. Dimana di sini dijelaskan bahwa waktu itu sepenting itu. Karena waktu kan cuma satu arah ya Erin. Iya. Satu arah dan nggak bisa kembali. Betul sekali. Kalau udah lewat tanggal 12 bulan Juni, dah lah. lewat lah. Iya. Nggak bisa diulangi Nggak lagi bisa ya, Kak. diulangi lagi. Jadi begitu, karena waktu itu satu arah. Jadi dari situ aku itu belajar bahwa bersikap realistis itu harus. Iya, Karena tidak semua hal harus kita kerjakan dalam 1 hari ataupun 1 waktu itu. Iya, betul. Itu dimana kan tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa kita harus tahu apa yang jadi prioritas kita. Iya, betul sekali. Kalaupun nanti di lapangan ada hal yang nggak bisa kita kerjakan dalam 1 hari itu, it's okay. Karena nggak semua hal ya harus kita kerjakan. Iya, betul. Kalau realitanya ada tantangan kayak gitu di lapangannya, so di realitanya nanti di lapangannya nggak sesuai dengan jadwal yang kita bikin. Yang apa-apa, it's okay. Apapun yang kita kerjakan hari itu, kalau kita tahu apa prioritas kita, kenapa harus marah sama diri sendiri? Iya. Gitu. Tapi kan kadang suka kecewa gitu kalau misalnya nggak sesuai sama ekspektasi. Padahal udah rencana dari malam tuh kita besok harus ini. Ternyata. Iya, begitu. Itu kenapa tantangan terbesarnya adalah mengendalikan ekspektasi diri. Betul, baru saja dibahas ya. Memang. Jadi ini teman-teman, jadi kenapa saya menganggap itu suatu yang berat ya. Iya, Tantangan betul. terbesar itu karena ya itu kita ya manusiawi. Iya, Kalau mau betul. sempurna manusiawi. Iya. Tapi ya kita lihat lapangan. Dan di situ dimana kita harus bisa menempatkan prioritas kita itu apa, Iya. agar kita tuh nggak merasa gagal gitu, melainkan kita itu bisa beradaptasi dengan taktis Iya. tanpa tanpa kita mengorbankan tanggung jawab gitu. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan penutup ya, Kak. Boleh dong, Kak, kasih pesan buat teman-teman mahasiswa yang masih kesulitan mengatur waktunya. Aduh, pesan untuk diri sendiri nih kayaknya.
Ih, kakak. Oke, izin ya. Sebenarnya ini pesan untuk kita semua sih, terutama diri saya pribadi. Jadi pesan yang paling utama itu adalah hindari kebiasaan membandingkan proses kita sama pencapaian orang lain. Karena setiap orang itu punya medan perjuangan masing-masing. Juga setiap orang punya amanahnya masing-masing. Betul sekali. Jadi jangan sampai kita membandingkan proses kita sama pencapaian orang lain. Semua orang punya kapasitas yang berbeda. Betul. Nah, jadi kalau hari ini kita masih kewalahan atau manajemen waktu kita sering jebol, ya jangan berkecil hati. Hargai, itu adalah bagian kecil dari proses pendewasaan kita. Jadi itu kan bukan kegagalan mutlak ya. Kalau kita nggak pernah gagal, nggak pernah salah, gimana kita belajarnya? Iya, betul. Gitu. Jadi sekarang itu fokus saja pada perbaikan kecil setiap harinya. Jadi belajar disiplin, belajar menentukan prioritas, terus menghargai waktu, dan tentunya selesaikan satu tanggung jawab dengan tuntas sebelum beralih ke tanggung jawab berikutnya. Jadi karena yang ada yang paling krusial itu adalah dimana kita jangan sampai kesibukan mengejar urusan duniawi sehingga kita tuh lalai. Sama apa sih tujuan hidup? Tujuan hidup kan mengharap ridho Allah ya. Betul Jangan sampai sekali. kita sibuk dunia, kita lalai akan tujuan hidup kita itu apa. Jadi seharusnya semakin banyak amanah yang kita pegang, berarti semakin sering pula kita mengetuk pintu pertolongannya Allah. Betul sekali. Ya, dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran itu Allah telah berfirman dalam pada ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, jikalau kita itu sudah mempunyai tekad yang kuat, yang besar, kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal, karena Allah itu menyukai hambanya yang menyerahkan diri kepada Allah. Tapi dengan catatan, berusaha sama berdoa dulu. Betul sekali. Jangan cuma niat, nggak ada usaha, nggak ada doa, langsung tawakal. omong-omongnya saya tawakal, malu. Jadi mungkin pesan ya, ini intinya pesan untuk diri saya pribadi sih. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah murni refleksi dari diri saya pribadi, yang mana ya tentunya saya juga masih di tahap ya konsisten untuk menjalani kehidupan, belajar manage waktu dengan baik. Ya itu sih sebenarnya Masya pesannya. Allah banget Intinya untuk diri ya. saya pribadi ya teman-teman. Tapi semoga bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pasti dong, amin. Amin ya Allah. Oke, seru banget kan teman-teman narasumber kita pada hari ini. Masya Allah banget, dari tadi nggak berhenti, Masya Allah. Insyaallah. Iya, jadi bisa disimpulkan ya Kak, kalau Boleh. misalnya manajemen waktu itu bukan soal mengisi setiap menit dengan aktivitas, Betul. tapi bagaimana kita menentukan prioritas. Betul. Iya, menghindari kebiasaan menunda dan tetap menjaga keseimbangan antara kuliah, tahfidz, dan lain-lain. Begitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ezra sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kak Ezra bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama Erin, sukses selalu untuk kita. Amin. Semoga kita bisa bertemu di agenda selanjutnya. Oke, mungkin cukup podcast pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.